keluarga Nia Kurniasari, 18, makin was-was setelah polisi menetapkan tersangka dalam kasus Nia. Berinisial Is, kakak Nia, Rini Mahyuni, mengatakan, penetapan tersangka kasus ini membuat pihak keluarga dan masyarakat setempat menjadi was-was. Kami dan warga was-was karena pelaku masih belum diamankan. Pelaku masih berkeliaran, bisa saja keberadaan tersangka ini menimbulkan masalah baru, ujarnya. Pihak keluarga berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, Rini menyebut pihak keluarga sama sekali tidak mengenal sosok tersangka ini. Rini menyebut, pihak keluarga juga yakin bahwa tersangka ini tidak pernah berhubungan dengan Nia Kurniasari. Namanya saja kami tidak kenal, apalagi melihatnya. Kami tidak pernah, ujar kakak Nia. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelumnya Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan. 3 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, pihak kepolisian menetapkan Is sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh oleh Is. Kuat dengaan pula Nia korban kekerasan seksual dari tersangka. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Polisi akhirnya menetapkan seorang pria berinisial Is sebagai tersangka pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penetapan tersangka Is ini setelah lebih dari sepekan penyelidikan dan perburuan. Bahkan tersangka Is sempat dikejar oleh kepolisian hingga ke tengah hutan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Sulistiawan mengungkap penyebab tersangka Is belum berhasil ditangkap. Masih kesulitan untuk melakukan penangkapan. Sebab, si pelaku sangat mengenal medan pelarian, ujarnya. Hal itulah kendala untuk bisa mengamankan terduga pelaku itu. Terduga pelaku sangat mengenal medan di sini. Jadi dia bisa dengan mudah melarikan diri, sementara personel kita belum mengenal medan, katanya. Menurut dia, tim khusus saat ini terus mengejar tersangka. Ia pun mengajak masyarakat setempat ikut mendoakan dan memberi dukungan kepada aparat kepolisian untuk bisa menangkap tersangka. Penetapan Is sebagai tersangka ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, Minggu, 15 September 2024. Berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi, kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial Is, ungkap Ibtu Regi. Sementara itu, telah beredar pesan berantai di media sosial terkait nama dan foto pelaku. Tampak dalam foto yang beredar, Is memiliki tato di lengan kanan. Dalam pesan berantai itu, Is juga disebut seorang pecandu. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman sempat menunjukkan gelagat mencurigakan. Gelagat aneh itu dilihat oleh warga sebelum jasad Nia, 18, ditemukan. Warga sempat melihat pelaku Indra Septiarman Is melarikan diri ke semak-semak sambil bertelanjang dada. Tak hanya itu saja, Is juga rupanya sempat meminjam cangkul selama 2 jam kepada warga sekitar. Kala itu Indra bertingkah aneh yakni gelisah di depan warga yang ia pinjam cangkulnya. Tak cuma itu, terduga saksi mata juga menyebut sempat melihat ada bekas tanah menempel di baju terduga pelaku. Di hari Jumat itu, warga setempat mengaku terakhir kali melihat terduga pelaku, Indra. Ia diduga langsung lari sembari membawa tas ransel tanpa memakai alas kaki. Is kini ditetapkan sebagai DPO pembunuhan gadis penjual gorengan. Pelaku hingga saat ini masih dalam pencarian polisi. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari atau NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat ternyata punya rekam jejak buruk. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi mengungkap dari barang bukti dan saksi yang dikumpulkan, pihaknya menetapkan tersangka berinisial IS. IS dicurigai sebagai tersangka pembunuhan kasus NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024.
IS juga sering lewat di depan rumah korban. Hal itu diungkap oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Donald menyebut berdasarkan keterangan 3 rekannya, IS sempat membuntuti korban saat korban berjalan menuju ke arah rumahnya. Saat jenazah korban ditemukan, terduga pelaku disebut punya gelagat aneh. Bahkan IS menghilang setelah kematian dia. Usut punya usut, IS memang dikenal sebagai sosok yang tidak berkepribadian baik. IS disebut sudah 2 kali masuk penjara. Warga juga mengaku sering terjadi pencurian dan IS dituding menjadi pelakunya. Bahkan IS juga disebut menjadi pelaku pencabulan. Pria berinisial Is, tersangka dalam kasus tewasnya gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, hingga kini belum tertangkap. Belakangan diketahui, Is memiliki catatan hitam dalam hal kejahatan. Dikutip dari tribunpadang.com, Selasa, 17 September 2024, Is pernah terlibat kasus pencabulan saat umurnya masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, Is pernah merasakan dijebloskan di penjara khusus anak. Koordinator Tagana, Padang Pariaman, Donald Debra mendapatkan informasi warga terkait sosok dari Is. Is dikenal sebagai pribadi yang tidak baik. Ia kerap dicurigai sebagai pencuri saat warga kehilangan harta bendanya. Is juga dilaporkan beberapa kali mengganggu warga sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Meskipun terkendala medan, pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap tersangka pelaku kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Minggu, 15 September 2024. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, mengatakan pengejaran terhadap tersangka berinisial Is kembali dilakukan malam ini. Pengejaran dilakukan dengan menyisir sejumlah titik di Nagari Guguak, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Titik yang akan kami sisir malam ini ialah lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku, ujar Ibtu A.A. Regi. Pengejaran malam ini akan dilakukan dengan membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ibtu A.A. Regi juga meminta masyarakat agar tetap sabar dan tidak terpengaruh oleh berita bohong. Kami minta doa dan dukungan dari masyarakat agar tersangka bisa segera kami tangkap, ditambahnya. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dengan inisial Is. Tersangka Is merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian.